ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, karunia, dan izinnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah dengan tema Mari Berhijrah Menuju Pribadi yang Lebih Baik. Salawat serta salam kita junjukkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para undangan yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibawakan oleh Ananda Kafilah, dilanjutkan dengan sholawat dan puisi Islami yang akan dibawakan oleh Ananda Zahwa, Raisa dan Aska, dilanjutkan dengan sambutan, kemudian dilanjutkan dengan penampilan pidato dan tausiah anak-anak yang akan dibawakan oleh Marsha, dilanjutkan dengan pemberian secara simbolis kepada anak yatim duafa, dan dilanjutkan dengan tausiah Muharram oleh penceramah kita Ustazah Hajah Dr. Anda Sajidah Zaini Soleh. Dilanjutkan dengan puisi oleh Ananda Hidayat dan doa penutup oleh Ustaz Jarun, juga pembagian UBB. Sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab Suratul Fatihah dengan harapan acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan Allah beri rahmat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memulai acara kita dengan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman, yang akan dibawakan oleh Ananda kita, Ananda Kafilah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi-husban wan najmu was-shajaru yasjudan
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مخرج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Kafilah atas lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dihafalkan. Surat tersebut surat Ar-Rahman ayat keberapa, ada itu Bapak Ibu? Ayat pertama sampai dengan 16. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kegiatan hari Ahad bukan hanya mengaji, menghafal, murojaah, dan melakukan kebaikan lainnya ya, seperti menghafal hadis dan lain sebagainya. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya ingin berpantun dulu, boleh? Karena ini Boleh. Dari belah cakep. jalan-jalan ke Bukit Tinggi, Cakep. lihat kuda pakai pelana. Cakep. Selamat datang hadirin di sini. Cakep. Semoga hati riang gembira. Jadi kalau kita datang ke acara majelis mendengarkan ceramah, hatinya harus bahagia dulu ya Bapak Ibu. Jangan nggak mood, jangan ngedumel dari rumah, nanti sampai sini auranya negatif. Harusnya dari rumah bahagia, senang, senyum, sampai sini auranya jadi positif. Ya Bu Guru. Baik Ibu hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan acara kita yaitu sholawat dan puisi Islami yang akan dibawakan oleh Ananda, Zahwa, Raisa, dan Askar. Karena tidak boleh tepuk tangan, kita beri takbir Bapak Ibu, takbir, Allahu Akbar. Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Engkaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta.
cintaku yang suci padamu Rabbi, tak akan terganti dan kekal abadi. Karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia. Syekhana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemimpin di Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat, Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Darul Ni'am. Di keheningan malam yang suci, terselip doa penuh arti.
mengalun lembut dalam sanubari, memuja nama ya Rabbi. Dalam setiap hela nafas ada syukur yang terucap tulus. Setiap langkah yang kutapakan kuiringi dengan zikir yang khusyuk. Ya Allah, pemilik segala cinta, cintailah guru-guru kami, cintailah pengurus Majelis Taklim Al-Maksum yang telah menggantikan ayah dan bundaku di bawah naungan rahmat yang agung. Kutemukan damai dan kiara bersamanya. Bimbinglah langkah hamba yang hina agar tak tersesat di jalan dunia, karena hanya padamu cahaya sejati tempatku bersandar dan mohon kasih. Limpahkan kasih sayangmu pada pengurus Majelis Taklim Al-Maksum yang merindu. Muharram datang membawa berkah, jutaan tangan bersatu membahagiakan, senyuman ikhlas semerbak menawan, menghapus dosa, kaji, mengajar arti ketakwaan yang nyata. Ya Rasulullah, kekasih Allah, teladan mulia sepanjang masa, dalam sunnahmu kutemukan arah menujumu ridhonya yang maha kuasa. Ya Allah, maha pengasih dan maha penyayang, di bawah lindunganmu kumohon ampun, jadikan setiap langkahku penuh berkah. Mengganti ayah dan bunda penuh karomah, hingga bertemu denganmu di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri takbir dulu dong. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada Ananda, Zahwa, Aska, dan Raisa yang sudah bacakan sholawat dan puisi tadi. Itu latihannya pasti tidak hanya satu kali, pasti berkali-kali. Karena sholawat kedengarannya dan agak menyayat hati, karena kalau sudah membawa Nabi Muhammad rasanya rindu, rasanya seperti ingin menangis di situ. Semoga nanti Allah berikan kita kesempatan setidaknya makam Rasulullah. Juga puisinya bagus ya, karena bukan hanya puisi, tapi dipanjatkan kepada Allah. Malaikat di sini bersaksi bahwa masih ada Ananda Solihah yang insya Allah selalu berada dalam jalan kebenaran, jalan yang tunjuk. Amin ya Rabbal alamin.
Baiklah Bapak Ibu hadirin mulia, ucapkan lebih dahulu kepada guru kita Ibu Ustazah Hajah Yani yang akan melakukan kegiatan lain pada pagi hari ini. Terima kasih Ustazah Hajah Yani SAG yang sudah menyempatkan pada pagi hari. Dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan dengan sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Panitia berupa pada hari ini kepada Ibu Media Murtado, kami silakan. Terima kasih kepada Ibu MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang terhormat Bapak Lurah Manggarai, Bapak Muhammad Arafat bin Sirat Sarjana Sosial, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Jami Al-Maksum, Bapak Arif Siregar Sarjana Komputer beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak RW 08 Bapak Eko Bunga Harjo, yang terhormat Ketua DKM Bapak Haji Muslim Ahmad serta jajarannya, yang kami hormati Ketua Muslimah Ibu Hajah Yeni, yang terhormat Ketua Majelis Ibu Al-Maksum Ibu Hajah Tuti Sucihati beserta jajarannya, dan yang terhormat penceramah kita pada hari ini Ustazah Hajah Dr. Anda Saidah Jaini Soleh, para guru-guru Bapak Dr. Anda Haji Usman Juen, Bapak Haji Muhammad Darul Niam, Ibu Hajah Ahyani SAG, Ibu Hajah Dr. Ida Sajidah LC MSI, Bapak Haji Muhammad Lutfi Arif Sarjana Teknik, para ketua majelis taklim Ibu Iin Sumiati, Ibu Hajah Epi Sulasri, para tamu undangan, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Maksum, dan anak-anakku sekalian, anak-anakku soleh-solehan. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ya para tamu undangan yang berbahagia, kami panitia Muharram 14 akan melaporkan kegiatan Taklim Ibu Al-Maksum, yaitu kami mengadakan santunan kepada yatim dan duafa untuk 2025 sebanyak 60. Kami panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, baik dari RW 08
maupun dari luar RW 08. Semoga apa-apa yang disumbangkan kepada kami sebagai catatan amal ibadah pada Allah SWT dan dapatkan rezeki yang tak terhingga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga panitia yang sangat luar biasa yang dibawahi oleh Ibu Haja Tuti Suciati, Ibu Haja Dewi Fatimah, Ibu Haja Nuri Kemal, dan ibu lainnya yang begitu luar biasa sehingga terlaksana acara pada hari ini. Boleh takbir untuk beliau-beliau ini? Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini banyak kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk kedatangannya dan juga doa-doa yang disampaikan untuk kami semua sehingga terlaksananya acara pada hari ini. Akhirnya wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia atas laporannya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Al-Maksum, Ibu Hajah Tuti Suciati. Kepada Ibu Hajah Tuti Suciati kami silakan. Terima kasih kepada pelaksana dan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Profesor ini sadri wa yassiri amri dan pembisan yang kami hormati di sini. Yang kami hormati guru kami yang bisa mungkin sebentar lagi berwarna di sini bisa ada lantungan ya. Alhamdulillah insya Allah di sini dokter Ustazah Dr. Hajas Ida Sajida SNSI, insya Allah beliau hadir sebentar lagi, dan juga Al-Mukarramah Ustazah Dr. Angga Hajah Saidah Zaini Soleh. Insya Allah beliau tadi telepon ke saya. Juga yang kami hormati di sini Bapak KM Siti Alif, sarjana teknik, guru anak di sini alhamdulillah Ustadz M Darul Niam, Dr. Ismail, beliau dan juga pada Bapak RW 08 Ketua Yayasan Swadaya, Bapak Ari
dan juga pada tim Kosidah. Kami haturkan terima kasih atas hadirnya dan cantik-cantik semua ya. Mudah-mudahan dari saya bermanfaat sekali ilmunya ya. Terima kasih dan juga kepada semua jemaah yang kami tidak sebutkan satu anak kami yang kami cintai, anak-anak kami bina, anak-anak yatim, sebagaimana tadi telah menyampaikan hasil dari jadi anak-anak yang soleh dan solehah dirinya sendiri, pada keluarganya dan kepada masyarakat. Insya Allah ilmunya dari sini juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Arun yang telah menyiapkan ini sehingga alhamdulillah bisa mengisi acara ini. Juga kami selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat diberi kesempatan oleh Allah bertempat di sini, tidak lain cari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga doanya semoga acara ini ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu salawat dan salam kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kepada khususnya yang hadir semuanya, kami mengaturkan banyak terima kasih atas kehadirannya semua. Semoga tanpa semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya dicatat oleh Allah menjadi amal soleh dan diterima oleh Allah. Dalam hal ini juga kami sangat berterima kasih kepada panitia, Buya sebagai ketua panitia ini sebagai ibu semua. Ya, insya Allah semoga acara ini berjalan dengan lancar, dengan kerjasama yang baik. Dan kami tidak lupa mengaturkan banyak terima kasih kepada semua donatur. Masya Allah, semoga Allah semua akan membalas rezeki yang dikeluarkan oleh donatur semua dan akan disampaikan oleh Allah dengan lipat ganda rezeki yang barokah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sebentar lagi mungkin Ustazah Dr. Anda saya sudah ini sampai beliau akhir saya sudah berbuat saya beliau sekarang berjalan pada panitia berang ada tim Kosidah. Semoga silaturahminya ya bisa berlanjut ya dari tim Kosidah yang dipimpin oleh ketua sebelumnya Zulfa. Terima kasih dan juga tetap Kosidah guru-guru tetap kami di sini insya Allah panjangkan umur. Di sini guru tetap kami yaitu Ustaz Ibu Dokter Ajak Saidah CNSI dan Ibu Dokter Anda Saidah Daini. Juga tidak lupa
mencintai hutan. Jadi mohon kepada Ibu Bahadir, alangkah ini kita sudah disusun acara ini untuk Al-Quran. Insya Allah Al-Quran menjadi ibadah yang terbaik dan menjadi penanam dan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam acara ini ada yang tidak berkenan di hati, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua MTKIM Mas Ibu Hajah Tuti Suci Hati atas sambutannya. Semoga pas dan doa-doanya tadi Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Soli-solihan masih semangat? Coba Ibu tanya dulu semangatnya mana ya? Kita tetap semangat ya. Semangat. Allahu Akbar. Tapi yang belakang sepertinya masih belum semangat, sudah agak ngantuk. Jangan nanti tidur. Ibu ulangi ya. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Terima kasih. Suara masih disimpan. Nanti kalau misalnya udah pulang baru dikeluarin gitu ya. Nanti lagi kita tepuk semangat lagi ya. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sambutan yang ketiga yang akan dibawakan oleh Ketua Masjid Jami Al-Ma'sum kepada Bapak Arif Siregar. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua MTKI Bapak Ibu Hajah Tuti Suciati, dan Ketua Muhammad dari Kecamatan Tebet, Ibu Hajah Yeni Rohani Aisyah, dan seluruh ibu-ibu juga yang saya hormati Ketua RW 08 Bapak Eko Kumarjo, Ustadz Lutfi Arif, Ustadz M. Galuniam, Bapak-bapak pengurus yayasan maupun DKM, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anak-anakku sekalian, masih semangat? Masih. Anak-anak suaranya mana? Masih semangat? Masih semangat? Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga iman kita pun selalu teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada Ketua Panitia Muharram tahun ini yang bertemakan hijrah ke lebih baik ke menuju lebih baik. Kemudian juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, pada ibu-ibu yang telah mendukung acara ini sehingga pada hari ini terlaksana semua. Alhamdulillah. Semoga ke akhirnya nanti lancar. Dan juga pada banyak sekali di sini pendukung, baik itu dari DKM maupun yayasan, yang juga membantu. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan juga kami mohon maaf, mungkin pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kurang penyajian dari kami ataupun dari panitia. Mudah-mudahan ibu-ibu, adik-adik atau hadirin sekalian bisa membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustazah Hajah Idah Zaidah. Saidah. Ya, dengan pertemuan ini mudah-mudahan kita akan lebih baik hijrah ke depan seperti tema yang diberikan kepada panitia. Dan untuk selanjutnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Masum Bapak Arif Siregar Eskom yang telah memberikan sambutannya. Selamat datang kami ucapkan kepada guru kami Al-Mukarramah Ibu Hajah Dr. Ida Sajidah LC MSI yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang terakhir, yaitu sambutan dari Ketua RW 08 kepada Bapak Eko Bumaharjo. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Masum Bapak Haji Arif Siregar, Bapak Ustadz Lutfi Haji Lutfi, yang saya hormati para ustadzah guru tetap Masjid Jami'ah Masum yang kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tadi saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari yang baik ini kita memperingati Muharram di Masjid Jami'ah Masum. Kami selaku Ketua RW 08 yang pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih buat para panitia yang luar biasa, karena saya report terus panitianya, nggak henti-hentinya luar biasa. Saya
ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dengan daya upaya dan para ketua RT 1 sampai RT 17 yang juga berkontribusi untuk menjalankan, dan beliau juga mencari dana ke masyarakat, dan masyarakat semuanya kami ucapkan banyak terima kasih pula. Dengan kita bersama kita menuju acara ini, ya, di acara santunan juga yang sekali lagi ini tidak mudah. Ini berkat kerjasama di seluruh stakeholder yang ada, ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Yang tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tuti yang sudah sehat, Ibu, ya, Bu. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih. Beliau-beliau ini, ya, jadi contoh buat kita yang masih muda, ya, semangatnya yang luar biasa. Tidak tidak dalam usia yang sedemikian ini dia masih menjalankan berkontribusi untuk umat, ya, untuk Ibu Yeni Faisal juga, Ibu Yeni, ya. Mudah-mudahan beliau ini diberikan kesehatan, kita doain sama-sama, ya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak banyak kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak RW 08, Bapak Eko Harjo atas sambutannya. Semoga tadi doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh-solihah, jawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang memberi salam harus dijawab, ya. Jangan dijawab di dalam hati, tidak terdengar. Jawabnya lisankan. Coba Ibu mau tanya dulu siapnya nih. Biasanya kalau udah siap pasti semangat. Mana-mana siapmu? Ini siapku. Enggak kedengeran suaranya. Mana-mana siapmu? Ini siapku. Mana? Ini Di mana? di sini. Sekarang versi raksasa. Mana-mana siapmu? Jawabnya versi raksasa juga. Mana-mana siapmu? Mana? Di mana? Versi kurcaci. Mana-mana siapmu? Mana? Di mana? Masya Allah, tabarakallah. Takbir untuk kita semua. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ternyata suaranya kalau dipantik keluar juga, ya Bapak Ibu, ya. Berarti anak zaman sekarang karena kebanyakan main gadget kayaknya. Kebanyakan diem soalnya. Harus pandai untuk membagi waktu, ya, soleh-solihah. Jangan sampai main gadget jadi menyita waktu seharian. Jadinya males ngomongnya. Oke, baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah ini kita akan saksikan penyerahan secara simbolis kepada anak-anak kita, anak-anak binaan yang akan diwakilkan oleh Ananda Zahwa, Raisa, dan Aska. Silakan maju ke depan, Nak. Ya, ke depan sini. Nantinya penyerahan simbolis akan diberikan kepada Ibu Hajah Tuti Sucihati selaku Ketua MTKI Masjid Al-Maksum. Dimohon untuk kepada Bapak Arif Siregar Eston selaku Ketua Yayasan Masjid Al-Maksum berkenan untuk maju ke depan untuk memberikan penyerahan secara simbolis kepada anak-anak kita. Juga kepada Bapak RW 08, Bapak Eko Bunga Harjo yang
hadir di hari ini berkenan untuk maju ke depan, juga kepada guru kita Ibu Ustazah Hajah Dr. Ida Sajida MSI, silakan Bu Ustazah. LCMS, silakan Bu Ustazah. Nah, untuk kesini Bu. Nah, difoto dulu. Foto, kalau difoto senyum Bu, senyum. Kalau senyum manis ya. Satu lagi. Nah, difoto. Foto dulu. Ya, silakan berfoto dulu bersama semuanya. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Pak Ari, Bapak Eko, dan Ibu Ustazah yang sudah berkenan untuk memberikan penyerahan secara simbolis kepada anak-anak binaan kita. Semoga apa yang kita berikan kepada anak-anak binaan bermanfaat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambil menunggu penceramah kita datang, marilah kita dengarkan kalimat tasyakur yang akan dibawakan oleh guru kita Ibu Hajah Dr. Ida Sajida LCMSI. Kepada Ibu Ustazah kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahu ala ni'matit taufiq wa nas'alukallahu al-hidayata ila aqwamil thariq wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin al-habibi syafiq wa ala alihi wa sahbihi ala hasanati Abi Bakr as-Siddiq. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ma'sum beserta seluruh jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam limpahan rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tokoh masyarakat, terutama Bapak RW 08 dan juga seluruh para pengurusnya, kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para ustazah, pimpinan majelis, para ibu, anak-anak yang mudah-mudahan semuanya juga diberikan rahmat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi yang penuh berkah di tanggal 10 bulan Al-Muharram 1447 Hijriah. Kita bersama di sini dalam rangka mensyiarkan tanggal 10 bulan Al-Muharram yang memang identik di negara kita dengan sebutan menyenangkan anak-anak yatim. Bahkan banyak dari mereka yang beranggapan bahwasannya
saat ini adalah termasuk lebaran anak yatim, gitu ya. Jadi kenapa dinamakan lebaran? Karena biasanya kalau lebaran pada girang apa enggak? Nah, kalau lebaran pakai baju apa enggak? Godong sayur apa enggak? Bikin nonton apa enggak? Nah ini juga di sini karena event menyenangkan anak-anak yatim, maka punya kesimpulan. Sebenarnya bukan lebaran ya. Anak ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada anak yatim ataupun siapa duafa itu kapan saja. Jadi bukan hanya event di tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Ala kulli hal, ini adalah ungkapan syukur kita bersama. Kita ingin ditambah segala apa yang Allah kasih buat kita. Tadi sudah kita bacakan ayatnya suara ayatnya rabbukum la yasyaka. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan selanjutnya setelah Allah memberikan kenikmatan, maka rumusan yang paling sederhana adalah bersyukur. Apa rumusannya? Bersyukur. Dan bersyukur ini gak cukup kita ngucapin alhamdulillah. Karena kalau kita ucapin alhamdulillah setiap hari pun dalam setiap habis sholat kita mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33. Subuh 33, zuhur 33, asar 33, maghrib 33, isya 33. Minimal kita ucapkan kalimat hamdalah 165 kali. Tapi menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Allah yang pertama rukun syukur adalah i'tirafun ni'mah bil qalbi. Mengakui bahwasanya segala karunia itu sumbernya dari Allah. Ibu megang duit banyak sebab siapa? Allah. Ada yang bilang sebab suami? Perantara suami, perantaranya anak kita. Tapi yang memberikan, yang Al-Wahhab, yang Ar-Razzaq adalah Allah. Jadi yakin bahwasanya kita mengakui segala apa yang Allah kasih sumbernya dari Allah. Sehat sumbernya dari siapa? Allah. Ya ibu menjaga kesehatan, tapi sumber segalanya adalah Allah. Ada gak orang yang sehat tiba-tiba dia sakit? Ada. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwasanya segala sumber kebaikan, sumber karunia datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasanya rukun syukur yang kedua at-tahaddus bin ni'mah al-mun'im. Ungkapin segala yang Allah kasih dengan lisan yang kita punya, dengan ungkapan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ketika kita ingin dianggap bersyukur kepada Allah, bahwasanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah taskhirun ni'mah lima yudhil mun'im, digunakan karunia yang Allah kasih di tempat yang Allah ridha. Nah, kita ini di sini duduk bersama di sini memberikan kesenangan, kebahagiaan buat anak-anak didikan kita, anak yatiman kita yang ada di daerah sini. Ini merupakan wujud kita mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah. Uang yang kita punya kita gunakan untuk berbagi. Sehat yang kita punya kita gunakan untuk mengaji. Kemudian hal yang Allah kasih semua berupa karunia kita gunakan di tempat yang Allah redha, maka itu disebut dengan bersyukur. Jadi harus ada 3 rukun saat kita ingin mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diakui dengan hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, diejawantahkan dengan amal perbuatan seperti saat ini. Mudah-mudahan segala sesuatu yang ibu bapak berikan untuk kebahagiaan anak-anak yatim kita dan untuk kebahagiaan siapapun yang kita memberikan kebahagiaan, mudah-mudahan mendapatkan catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan tambahan terus atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Terima kasih. Hanya saya kalimat syukur ini yang saya berikan.
Mudah-mudahan manfaat. Hadamullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustazah Hajah Dr. Ida Sajida LVMSI atas kalimat tasyahkur yang diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Juga kami ucapkan selamat jalan kepada Ibu Ustazah karena akan meninggalkan tempat ini karena masih ada kegiatan lainnya. Sebelumnya bisa berfoto bersama dulu Bu Ustazah. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada guru kami Ibu Hajah Dr. Ida Sajida LCMSI yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan acara pagi hari ini. Baiklah, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah pemanasan dulu. Tausiah pemanasan dari anak-anak binaan kita, yaitu dari Ananda Marsha yang akan membawakan tausiah dengan judul kepedulian kepada anak yatim. Mau dengar Bapak Ibu? Mau. Mari kita dengarkan. Anak solih-solihah, mau dengar kata Marsha? Berarti jangan ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan tentang pedulian anak yatim. Hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara membahagiakan anak yatim, yaitu anak kecil yang belum balik yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Islam menganjurkan semua umat Islam untuk memberikan kasih sayang. Ahlan wa sahlan sadati, ya marhaban bil qadimi bi kurumikum asala surur rufa'an maqbulan hadirin. Ahlan wa sahlan sadati, ya marhaban bil qadimi bi kudumikum hasala surur rufa'an maqbulan hadirin. Ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarramah Ustazah Hajah Dr. Anda Sayyidah Jaini Soleh. Selamat datang Ibu. Kemudian saya akan melanjutkan untuk pidato ini. Islam menganjurkan semua umat Islam untuk memberikan kasih sayang kepada mereka, memuliakan dan menyantuni mereka, serta memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan warisan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Ia merupakan sosok seorang nabi yang sangat cinta dan sayang kepada anak yatim. Maka tidak heran jika kita sebagai umatnya dianjurkan oleh Nabi untuk merawat dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Oleh karenanya, bulan Muharram ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk membahagiakan anak-anak yatim. Sebab Muharram merupakan
merupakan bulan yang dianjurkan oleh Nabi untuk memuliakan dan menyantuni mereka. Anjuran menyantuni dan membahagiakan anak yatim sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Wallahu ya'lamu mufsidan minal muslim walau yasha'allah la'annatakum innallaha azizun hakim. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Merujuk pendapat Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, ia menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang hidup bersama anak-anak yatim yang telah mencampur hartanya dan harta mereka. Kemudian, ayat ini menjelaskan bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim, tidak menyia-nyiakan hidupnya, tidak melantarkannya, serta terjamin ketentraman dan kesejahteraan. Hadirin jamaah rahimahumullah, keberadaan anak yatim dalam suatu rumah menjadi keberkahan tersendiri bagi penghuninya. Keberadaannya menjadi salah satu tanda bahwa rumah tersebut merupakan rumah terbaik dibanding rumah-rumah lain ini yang di dalamnya tidak ada huni. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, yaitu khairul yatimi fil muslimina wa yatimi fi yusra wa sarru yatim fi muslimina baitu fihi yatim yusa ilaih. Artinya, sebaik-baiknya rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruknya rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadirin jamaah rahimahumullah, tidak hanya berupa anjuran merawat dan menyantuni anak yatim saja, namun Allah juga menjanjikan pahala yang sangat istimewa kepada orang-orang yang merawat anak yatim. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Anna wa kathiru al-yatima fihi jannati akal bi sababa musato." Aku dan orang yang merawat yatim seperti ini dalam surga. Kemudian Nabi memberikan isyarat dengan tali jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit menenggalkannya. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi di atas kiranya sudah cukup bagi kita semua perihal kemuliaan anak yatim dan orang-orang yang merawatnya. Kemuliaan yang akan didapatkan oleh mereka sangat istimewa, yaitu akan ditempatkan di dalam surga bertepatan dengan Rasulullah. Terdapat 3 alasan kenapa kita harus menjaga dan merawat anak yatim, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Ladin Al-Baghdadi dalam kitab Tafsir Lughatul Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Hal tersebut yaitu karena anak yatim itu tuh masih kecil dan tidak bisa mengatur pola hidupannya. Kemudian karena kesendiriannya ditinggal oleh seorang ayah. Dan yang terakhir karena tidak adanya orang yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadirin jamaah rahimahumullah, selain balasan istimewa berupa surga yang berdekatan dengan Nabi di akhirat, merawat dan menyantuni anak yatim juga memiliki balasan yang sangat istimewa ketika di dunia, yaitu akan dilunakkan hatinya oleh Allah. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam salah satu riwayat sahabat Abu Hurairah, bahwa suatu saat ia mendengar seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah perihal hatinya keras. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk memberi makan orang miskin dan mengusahakan anak yatim. An Abi Hurairah anna Rasulullah syaka ilaihi Nabi
قص والقليل فقال تمسح رأس بيته وأتيه المسكين. Artinya dari Abu Hurairah bahwa terdapat seorang laki-laki mengadu kepada Nabi tentang hatinya keras. Maka Nabi bersabda, berilah makanan kepada orang miskin dan usaplah pada kepala anak yatim. Sekian hukum yang perihal anjuran menyebut nenek yatim. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ananda Marsha yang tadi sudah dengan berani mencoba untuk belajar bertausiah kepada kita semua. Semoga nantinya bisa menjadi ustazah ya. Seperti ustazah kita. Selamat datang kepada penceramah kita, Ibu Ustazah Hajah Dr. Anda Saidah Zaini Soleh yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Izin Bu Ustazah ya, dulu ya. Ya. Kita mau kuis dulu ya untuk anak yang soleh, karena Ibu lihat sepertinya sudah mulai ngantuk, sudah mulai resah. Pertanyaannya gampang banget. Kalau kalian mendengarkan dari awal sampai akhir tadi, pasti bisa jawab. Sebelum jawab, ya tunjuk tangan dulu ya, raise your hand. Jangan langsung jawab. Nanti kalau langsung jawab, gue bingung siapa duluan dan nanti jadi angus. Oke, pertanyaannya, tahun ini adalah tahun baru. Tahun barunya berapa Hijriah? Itu dulu yang pertama tuh, yang perempuan ini yang pojok ini yang pojok ini. Ya itu. Berdiri sayang. Ini sayang. Namanya siapa Kak? Jawabannya? Pertanyaannya, tahun ini tahun keberapa Hijriah? Betul? 1427 Hijriah? Bukan 2025. 2025 kalau Masehi, kalau Hijriah 1447. Oke, terima kasih Kakak. Betul jawabannya. Jawab pertanyaan dulu ya, Kesi ya. Mau coklat? Nanti ada coklat lagi. Sekarang kita kasih kesempatan untuk anak-anak lagi ya. Hari ini tanggal 10 Muharram biasanya disebut dengan hari apa ya? Apa? Ayo, Kensi. Apa Kensi? Dengan hari apa? Iya, hari anak yatim. Tapi ada sebutannya. Hari apa? Depannya A. Hari yatim bener ya, depannya A. Biasanya disebut. Nah ini kasih dulu, beri dulu Bu. Itu benar nggak? Hari yatim biasanya disebut dengan hari sebutannya hari anak yatim itu kita puasanya 10 Muharram biasanya disebut hari apa? Asyura ya. Jadi
Hari apa, Ken? Asyura, betul. Nah, nanti kita akan mendapatkan banyak pelajaran lagi, banyak ilmu lagi dari penceramah kita.